Persekutuan kaum lanjut usia GPIB dimanapun berada, selamat pagi, shalom. Berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab. Hari ini Rabu tanggal 26 Februari 2025. Sebelum perkenalkan, saya Richard Suryadiningrat, anggota PKLU Jemaat GPIB Kriya Mulia Purworejo yang berada di Mupel Jateng DIY. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah Bapa yang kami sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sudah boleh Kau bangunkan dari istirahat kami sepanjang malam dengan penuh keberkatan dan perlindungan Tuhan. Adalah kami persekutuan kaum lanjut usia GPIB yang tersebar di beberapa mupel. Pagi hari ini bersama-sama lagi kami di dalam program membaca Alkitab. Tuhan telah kumpulkan di dalamnya kami akan mendengarkan dan merenungkan atau membaca kebenaran firman-Mu. Kembali kami akan bermohon Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman tersebut. Terima kasih Bapak, ampunkan salah dan dosa kami agar kiranya doa kami berkenan di hadapan-Mu di pagi hari ini. Berfirmanlah, sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Membaca Alkitab di pagi hari ini sebagaimana yang terdapat dalam Sabda Bina Umat terambil dari kitab Nehemia, pasalnya yang ke-5, ayat pertama hingga ke-13. Firman Tuhan oleh lembaga kitab diberi judul Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara-saudaramu dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka
marahlah aku ketika mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu, lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungkamkan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang-hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh menepati janji mereka. Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian jauh pembacaan Alkitab pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Persekutuan kaum lanjut usia, opa, oma, bapak, ibu yang terkasih, renungan kita di Sabda Bina Umat oleh Dewan Penerbit Majelis Sinode diberi judul Peka akan Kebutuhan Pihak Lain, dengan mengangkat ayat emas, yaitu ayat yang pertama. Firman Tuhan, terdengar keluhan keras dari rakyat dan para istri terhadap sesama orang Yahudi. Itu di ayat yang pertama. Nah, opa, oma, bapak, ibu yang terkasih, masalah demi masalah datang silih berganti. Namun dalam menyelesaikan masalah yang ada diperlukan kepekaan untuk mengatasi masalah yang prioritas. Nabi Yeremia bersama dengan orang yang membangun tembok Yerusalem telah menghadapi tantangan dari luar dan dalam yang berkait langsung dengan keperluan atau kebutuhan pembangunan tembok Yerusalem. Dalam teks ini ada masalah lain yang disebutkan. Hal ini terkait dengan keluhan atau aspirasi dari rakyat dan para istri. Keluhan dari rakyat dan para istri berupa kekurangan makanan bagi keluarga, ladang kebun anggur dan rumah sudah digadaikan demi memenuhi kebutuhan pokok. Rakyat harus meminjam uang untuk membayar pajak ladang dan kebun. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan menjadi budak, dan ada beberapa anak perempuan yang menjadi milik orang. Persoalannya, peristiwa ini justru dilakukan oleh orang Yahudi itu sendiri,
atau sesama mereka. Hal inilah membuat Nabi Nehemia menjadi marah, sehingga ia menggugat para pemuka dan para penguasa dengan menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan orang-orang ini terhadap saudaranya adalah tidak patut dan dapat membuat celah bagi bangsa Yehuda. Lebih lanjut, sebagai tindakan dari kecaman, Nabi Nehemia melakukan upaya dan tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengajak para pemuka dan pembesar memberikan pinjaman uang dan gandum, serta menghapuskan hutang dan mengembalikan milik yang telah diambil dari rakyat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nehemia adalah bentuk kepekaan. Nabi Nehemia melakukan tindakan konkret dalam mengatasi masalah tersebut, hingga pada akhirnya semua rakyat memuji Tuhan. Melalui teks ini, kita belajar untuk juga memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dan kondisi orang lain dengan mendengar dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi sampai bentuk kehadiran bagi semua orang. Demikian pembacaan renungan yang terdapat dalam Sabda Bina Umat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Allah Bapa yang kami sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di pagi yang indah ini, Tuhan masih memperkenankan kami mendengarkan lagi bahagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama, Tuhan berikan kami hikmat agar kami dimampukan untuk mengerti, bahkan lebih daripada itu, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman tersebut. Walaupun di hari di usia tua kami sebagai anggota PKNU, tapi apabila kami bermohon kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa bagi secara keseluruhan Tuhan kaum lanjut usia YPB dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Bila ada yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan tolong jamah dan berkati obat-obat, makanan, bahkan minuman, bahkan upaya penyembuhan yang dilakukan, sehingga kesembuhan daripada saja boleh terjadi. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau adalah dokter dan segala dokter, tabib dan segala tabib. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Tolong Tuhan, tolong menjamah dan sembuhkan apabila ada dari kami, di antara kami yang sakit. Terima kasih bila ada yang dalam berkesedihan atau hiburan, bila ada yang putus harapan, Tuhan berikan semangat kembali. Berkati Tuhan, juga kiranya semangat itu tetap ada. Bapak, terima kasih kami berdoa bagi Dewan PKNU yang sudah memfasilitasi kami untuk melakukan segala sesuatunya tentang acara membaca Alkitab pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah boleh dilakukan sampai dengan saat ini itu boleh berjalan terus. Terima kasih Bapak, inilah syukur dan permohonan kami di pagi hari ini. Biarlah semuanya kami tetap berserah di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau beraktivitas di hari ini lagi dengan melandasi firman yang sudah boleh kami dengarkan tadi.
Tetap jauhkan kami dari segala mara bahaya dan percobaan-Mu Bapa, jauhkan kami dari segala penyakit sekalipun apapun itu. Inilah kami datang mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Terimalah kiranya syukur dan permohonan kami ini, karena semuanya ini kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, hanya melalui pertolongan Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kaum lanjut usia, opa oma, bapak ibu, dimanapun berada, terkhusus yang ada bersama-sama dengan kami semua di pagi hari ini yang menyaksikan siaran ini. Dari Purworejo kami menyampaikan tetap semangat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.